Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur PT Heksa Prima Perkasa Bandung beserta seluruh karyawan atas kesempatan dan kerjasamanya dalam pengambilan data untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih juga kepada Bapak Bambang Handoko STMT selaku dosen pengampu mata kuliah terkait yang telah membimbing kami, serta rekan-rekan kelompok atas kerjasamanya dalam menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kunjungan pada penerapan K3 di PT Heksa Prima Perkasa Bandung. K3 merupakan aspek penting dalam setiap industri, terutama di bidang konstruksi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Sebelum kita masuk ke inti presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang telah bekerja sama menyusun materi ini. Perkenalkan, nama saya Mutia Ainul Mardiah dengan NPM 203221011 dan rekan-rekan saya. Nama saya Sakabidi dengan nomor NPM 2032 dan rekan Saya Budi Maulani dengan NPM 2032-2010 dan rekan saya. Dan saya Agung Prasetyo dengan nomor NPM 2032-2023. Baiklah, mari kita simak presentasi dari kelompok kami. Semoga koneksi internet kita stabil dan tanpa kendala. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu K3. K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. Tujuan utama K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Presentasi ini bertujuan mengevaluasi penerapan K3 di PT Heksa Prima Perkasa Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung. Sebagai informasi tambahan, PT Heksa Prima Perkasa Bandung berdiri pada tahun 2004, memiliki 90 orang karyawan, dan bergerak di bidang konstruksi. Alamat lengkap perusahaan ini berada di Jalan Cipamukolan nomor 34, Kelurahan Cipamukolan, Kecamatan Rajasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Budi Maulani. Kepada Budi Maulani dipersilakan. Terima kasih kamu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program pelatihan sistem tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat salah satunya adalah identifikasi potensi keadaan darurat. Yang kedua, pelaporan dan komunikasi keadaan darurat. Yang ketiga, evakuasi ke tempat yang aman. Kemudian yang keempat, ada penanganan dan tindakan pencegahan keadaan darurat. Yang kelima, pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Kemudian yang keenam, pembuatan laporan tertulis. Kemudian ada penerapan K3 yang bisa dicontohkan dalam 3 gambar ini. Yang pertama ini gambar orang yang memotong baja. Itu sesuai karena memakai helm, terus kacamata, terus tangannya memakai sarung tangan, kemudian memakai sepatu safety juga. Dan yang gambar di tengah itu adalah posisi di mana mesin untuk bekerja atau mesin bubut ini. Posisi itu udah sesuai. Dan terakhir ada apar. Kalau apar ini nggak sesuai sih. Yang pertama itu ada yang menghalangi gitu ya. Kalau ketika pengambilan apar kan mungkin akan lebih susah lah. Kemudian nggak menonjol gitu atau ada kayak perintah di atas gitu posisinya. Kemudian yang kedua ada penyuluhan dan komunikasi K3. Penyampaian informasi K3. Biasanya penyampaian informasi K3 ini disampaikan oleh kepala bengkel ataupun bisa sama manajernya langsung, juga bisa. Toolbox meeting rutin diadakan sebelum bekerja untuk menjelaskan aspek keselamatan di lokasi saat kita bekerja. Toolbox meeting merupakan pengarahan penting mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam suatu proyek isuan di Dendi 2017. Materi dan frekuensi pelatihan. Pelatihan K3 biasanya diadakan 3 bulan sekali untuk karyawan baru.
dan 1 tahun sekali untuk karyawan lama. Tindakan ini mencegah kecelakaan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada media informasi. Media informasi ini mungkin ya udah harus diganti atau bisalah dibersihkan dulu debu-debunya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Chef. Standar. Di sini yang saya jelaskan selanjutnya yaitu mengenai 1801 pada tahun 2007 mengenai yang meliputi yaitu plan atau perencanaan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang ketiga yaitu cek pemeriksaan. Yang keempat yaitu tindakan. Kemudian ini juga bermanfaat utama. Yang pertama yaitu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu mengurangi resiko kecelakaan dan potensi litigasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat yaitu memenuhi persyaratan hukum dan meningkatkan reputasi organisasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan keterlibatan staf dalam K3. Di sini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang dimana menjelaskan mengenai pelindungan keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, serta memastikan penggunaan alat dan mesin secara aman dan efisien. Di sini juga mempunyai regulasi ISO 1401 tahun 2015 yang mencakup tujuan utamanya yaitu satu, meningkatkan kinerja lingkungan. Yang kedua yaitu memenuhi kewajiban peraturan lingkungan. Yang ketiga yaitu mencapai tujuan lingkungan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu mengelola risiko dan peluang terkait lingkungan. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian di sini untuk manajemen risikonya, di sini ada yang namanya proses potensi dan pengendalian risiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bahaya, yang kedua yaitu penilaian risiko, yang ketiga yaitu dokumentasi, yang keempat yaitu pelaporan, dan terakhir yaitu menindaklanjuti. Kemudian di sini memiliki risiko bahaya, terutama pada bahaya fisik dengan upaya ketika pengawasan untuk ventilasi tetap lancar ketika melakukan pengawasan, otomatis di situ ada asap dari pengawasan tersebut. Jadi asap tersebut disedot oleh blower supaya lingkungan udaranya tidak terkontaminasi oleh asap las yang berbahaya. Kemudian yang terlibat di tugas ketiga untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan baik. Kemudian selanjutnya ada yang keempat yaitu audit sistem manajemen K3 dan ada lembar inspeksi K3 pada PT Hexa Prima Perkasa. Di sini mencakup standar lingkungan kerja yang bila mana telah memenuhi standar itu akan dicontreng ya, bila tidak memenuhi standar akan dicontreng tidak. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya yang bernama Agung Prasetyo. Terima kasih Kang Asep. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan pencapaian rencana K3. Yang pertama, sebelum melakukan evaluasi program K3, menetapkan dulu tujuan dan indikator secara jelas. Yang kedua, melakukan penilaian sebelum dan sesudah pelatihan K3. Yang ketiga, memantau data kecelakaan atau insiden ketika bekerja. Yang keempat, melakukan survei kepuasan dan umpan balik kepada karyawan. Yang kelima, melakukan audit baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang keenam, melakukan evaluasi secara berkala dan tindak berkelanjutan.
Target K3 yaitu mengurangi atau zero accident. Lalu dalam K3 adanya perbaikan secara berkelanjutan. Tahap awal yaitu evaluasi kerja secara berkala. Yang kedua monitoring kerja dan pelaporan atau hasil dari K3. Yang ketiga partisipasi karyawan. Yang keempat audit dan inspeksi. Yang kelima ditinjau oleh manajemen program K3 ini. Yang keenam tindak lanjut perbaikan ya, dan yang terakhir pengukuran keberhasilan program K3. Untuk dokumentasi akan dijelaskan oleh Kang Budi, dipersilakan. Untuk dokumentasi ini ada 3 gambar. Yang pertama yaitu orang yang sedang menghaluskan plat mungkin ya. Yang tadi mah orang yang sedang memotong besi. Ini juga sesuai sih dalam K3 karena dia memakai helm, kacamata, terus tangan memakai sarung tangan dan kakinya juga memakai sepatu safety. Kemudian yang di tengah ini adalah penempatan mesin bubut. Kenapa disimpannya miring? Mungkin agar tidak ada hal yang diinginkan. Sepertinya benda kerja yang lepas dari cengkraman kepala pemutar, yang seperti gambar yang ketiga ini, yang memakai helm warna biru. Kalau mesin bubut disimpannya sejajar, mungkin itu bakal beresiko lah ke orang yang di belakangnya. Jadi posisi mesin bubutnya dibuat miring. Kemudian yang ketiga ini ada orang yang sedang proses pembubutan. Di sini mungkin hanya nggak memakai sarung tangan lah, plastik. Kalau kaki memakai sepatu safety, dan juga mesin bubutnya nggak ada penutup ini nih di kepala pemutarnya. Mungkin itu saja sih. Lanjut oleh Temuti, dipersilakan. Terima kasih untuk paparannya rekan-rekan. Setelah paparan tadi dapat disimpulkan bahwa PT Heksa Prima Perkasa Bandung telah menerapkan K3 untuk lingkungan kerja yang aman, mencegah kecelakaan, dan meningkatkan produktivitas. Fokus utama penerapan K3 di perusahaan ini meliputi program pelatihan sistem tanggap darurat, seperti prosedur dan pelatihan yang secara menyeluruh, komunikasi K3 diadakannya toolbox meeting dan pelatihan rutin. Untuk manajemen resikonya, terdapat kepatuhan regulasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, OAS 1801 Tahun 2007, ISO 1401 Tahun 2015, dan identifikasi potensi bahaya kerja. Dan terakhir, adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan seperti audit, pemantauan, dan target zero accident. Untuk saran perbaikan di PT Heksa Prima Perkasa Bandung, diharapkan perusahaan dapat memperbarui rambu-rambu K3 seperti poster atau papan informasi yang telah berdebu dan posisinya yang tidak mudah terlihat oleh karyawan. Selanjutnya, kedua, posisi APAR juga perlu disesuaikan agar sesuai ketentuan. Penempatan APAR yang tidak tepat dapat menghambat aksesibilitas dan efektivitasnya saat kebakaran beresiko bagi keselamatan. Dengan perbaikan ini diharapkan penerapan K3 di PT Heksa Prima Perkasa Bandung lebih optimal dan memberikan dampak positif lebih besar bagi seluruh pekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan K3 di PT Heksa Prima Perkasa Bandung. Sebelum ditutup, mungkin dari rekan-rekan ada tambahan pandangan atau poin penting terkait penerapan K3 di PT Heksa Prima Perkasa Bandung. Tambahan sebelum kesimpulan ada dokumen. Mungkin untuk dokumentasi ini kan ada salah satu karyawan yang safety dan non safety ya. Mungkin kedepannya karyawan lebih disiplin lagi memakai sarung tangan dan kelengkapan alat kerja yang lainnya. Ya, untuk PT Heksa Prima Perkasa di sini mulai dari regulasi, dari K3 yang ada pada lapangan sudah berjalan dengan bagus. Mungkin
revisinya, mungkin perbaikannya bisa mulai dari poster informasi yang di sini yang mungkin terlihat kotor atau mungkin bisa dibersihkan lagi atau diganti dengan lebih yang bisa mudah dipahami dan lebih informatif lagi. Untuk keseluruhan sistem pelaksanaan K3 di PT Heksa Prima Perkasa ini juga sudah sangat baik, mengingat udah lama juga berjalannya dan sudah cukup besar juga perusahaannya sehingga tidak mungkin gitu perusahaan yang sudah besar ini tidak menjalankannya, dan ketika kita observasi langsung pun benar-benar diterapkan gitu. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang menyinggung, karena kami hanya manusia yang sifatnya belajar dan terus belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.